Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya disiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Oke, baik. Nah, tadi sebelum kalian berangkat ke sekolah, apakah kalian sudah sarapan? Oh, udah ada yang sudah, ada yang belum. Jadi sebenarnya sarapan itu penting bagi tubuh kita ya, karena selain badan kita juga sehat, memberikan energi pada tubuh kita, sama dengannya air. Air itu penting bagi kesehatan tubuh kita. Nah, Ibu akan memberikan kalian contoh. Ini contoh apa menurut kalian? Amati ya, diamati. Minum. Minum air putih. Minum susu. Setelah itu tidak ada ya? Tidak ada. Jadi ini tuh termasuk iklan. Hari ini kita akan belajar tentang iklan. Ibu akan menjelaskan materi tentang iklan. Kalian menyimak ya, nanti Ibu akan memberikan kalian tugas. Baik, Bu. Jadi, iklan itu adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada halayak dengan tujuan membujuk, memengaruhi atau menginformasikan mengenai suatu produk, jasa, ide, atau lainnya. Nah, mengenai iklan itu biasanya disampaikan melalui apa saja, ada yang tahu? Televisi. Benar. Setelah itu HP. benar. Terus ada iklan dari media cetak atau media elektronik. Selanjutnya ada jenis-jenis iklan. Nah, iklan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada iklan komersial, iklan layanan masyarakat, dan iklan pengumuman. Iklan komersial sendiri itu mempromosikan produk, contoh iklan makanan. Sedangkan iklan layanan masyarakat itu memberi informasi untuk kepentingan umum. Misalnya iklan tentang pentingnya air untuk tubuh kita. Dan yang terakhir tentang iklan pengumuman, menyampaikan informasi tertentu. Ada yang tahu tentang contoh iklan pengumuman? Belum. Belum, Ibu. Misal nih ada lowongan pekerjaan, itu kan termasuk iklan pengumuman. Nah, setelah itu ada unsur-unsur dalam iklan. Apa saja sih unsur-unsur dalam iklan itu? Yang pertama itu mengandung kalimat deskriptif. Yang kedua bersifat membujuk atau persuasif. Yang ketiga itu menarik perhatian konsumen. Dan yang terakhir itu memiliki tujuan yang jelas terhadap pesan, produk, dan jasa yang diiklankan. Nah, tadi kan kalian sudah mengamati ya tentang iklan ini. Iya. Sudah. Nah, menurut kalian apa sih yang disampaikan dari iklan ini? Untuk mengajak minum susu. Untuk mengajak minum susu yang lain, boleh dipegang deh nih, buat diamati ya. Baik, Ibu. Sudah? Sudah. Bagaimana? Sudah menemukan jawabannya? Sudah, Bu. Apa? Pentingnya air untuk hidup kita. Oh iya, pentingnya air untuk tubuh kita. Jadi apa yang disampaikan dari iklan ini adalah benar,
pentingnya air bagi tubuh kita. Yang kedua, Ibu akan bertanya nih, makna dari iklan yang dicontohkan. Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau setara dengan 8 sampai 10 gelas per hari, Bu. Oh baik, itu ya Anggi. Sebenarnya makna itu adalah tubuh itu akan menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Benar kata Anggi tadi, kita harus meminum air 8 sampai 10 gelas per hari. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu Ibu akan memberikan kalian untuk mencari contoh dari iklan. Oke? Paham? Paham. Nah, setelah kalian mencari iklan itu, Ibu akan memberi kalian tugas untuk mencari unsur-unsur dalam iklan yang sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Oke? Paham? Paham. Oke. Nah, kalian juga bisa nih mencari referensi dari buku yang lain, lalu mencocokkan dengan iklan yang kalian analisis. Kemudian dicatat ya hasil yang kalian dapatkan. Baik, Ibu. Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk mencari iklan. Bisa? Bisa, Bu. Oke, Ibu tunggu ya 10 menit. Sudah? Sudah. Baik, boleh dikumpulkan? Boleh. Silakan dari masing-masing kelompok. Baik, Ibu periksa dulu ya. Nah, setelah kalian benar kayak seperti ini, kalian mempresentasikan ya hasilnya ke depan. Ibu. Silakan. Tunjukkan kepada teman-temannya. Saya di sini mencari iklan yang berjudul Hidup Sehat Gizi Seimbang. Bisa dilihat ya teman-teman? Bisa. Gambarnya. Nah, tujuan iklan ini yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dengan prinsip gizi seimbang serta kebiasaan hidup sehat sehari-hari. Unsur iklan, judulnya yaitu Hidup Sehat Gizi Seimbang. Fungsinya menarik perhatian dan menyampaikan pesan utama secara ringkas. Informasinya yaitu yang pertama ada makanan pokok, karbohidrat. Yang ini ya teman-teman, 2/3 dari setengah piring. Sayuran atau serat 2/3 dari setengah piring. Buah-buahan, vitamin 1/3 dari setengah piring. Lauk pauk, protein 1/2 dari setengah piring. Masing-masing dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Ada nasi, jagung, sayuran, Perhatikan ya teman-temannya. ayam, Baik, Ibu. dan buah. Terus gambarnya yaitu yang pertama, ilustrasi piring dengan pembagian makanan sesuai proporsi gizi seimbang. Yang kedua, warna yang cerah dan menarik. Ada hijau, kuning, oranye yang mencerminkan kesegaran dan kesehatan. Yang ketiga, ikon-ikon penunjang seperti tangan mencuci, stopwatch, gelas air, dan matahari. Pesan tambahan yang pertama, pesan gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik 30 menit per hari, biasakan sarapan pagi. Fungsinya yaitu mendorong perubahan perilaku sehat secara holistik, tidak hanya dari makanan. Lalu yang terakhir, gaya bahasa. Secara ringkas dan jelas, gunakan angka dan visual untuk mempermudah pemahaman. Kesimpulannya yaitu iklan ini memuat unsur informatif, edukatif, dan persuasif. Tujuannya adalah membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan gaya hidup sehat dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Baik, Ibu. Baik, terima kasih buat kelompok 1. Beri tepuk tangan. Ya, baik ya, menyampaikannya sudah secara detail unsur-unsurnya mengetahui. Oke, bagus. Selanjutnya itu air dan makanan itu menjadi dua hal yang dibutuhkan
dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk hidup. Karena salah satu ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan. Makanan yang dimakan itu akan diuraikan dalam pencernaan menjadi yang pertama ada sumber energi, dan yang kedua itu ada komponen penyusun sel dan jaringan, yang ketiga nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh. Nah, kalian perhatikan gambar ini gambar apa? Nasi goreng. Nasi goreng termasuk makanan ya? Iya. Nah, jadi gambar makanan ini itu akan dicerna oleh sistem pencernaan. Nah, manusia itu sebagai makhluk hidup itu memiliki sistem pencernaan. Nah, ibu akan bertanya nih, apa sih itu sistem pencernaan manusia? Ada yang tahu? Tahu. Apa? Sistem pencernaan itu suatu sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk mengolah makanan agar diserap oleh tubuh digunakan sebagai sumber energi. Iya, pintar, baik ya, bagus ya jawabannya. Yang kedua, ibu mempunyai pertanyaan nih. Mengapa sih kita perlu menjaga kesehatan organ pencernaan? Untuk mencegah penyakit pencernaan, Bu. Oke, baik, bagus ya, untuk mencegah penyakit pencernaan. Jadi, mengapa sih kita perlu menjaga sistem pencernaan itu? Karena sistem pencernaan itu berperan penting dalam menyerap nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Salah satunya untuk mencegah penyakit pencernaan. Ada yang tahu contoh mencegah penyakit pencernaan itu? Siap, ayo Putri, Anggi, gantian. Buntu bukan, Bu? Usus buntu, iya salah satunya ya. Baik, pintar. Terus Anggi? Emah Ibu. Emah, iya, emah itu karena biasanya itu karena telat makan ya. Lambung, Bu. Iya benar dia. Waduh, pinter-pinter ya, ibu udah paham sampai sini. Oke. Nah, ibu lanjut ya. Ibu akan memberikan penjelasan tentang organ pencernaan manusia dan fungsi-fungsinya. Ibu akan memberikan kalian gambar. Nah, kalian perhatikan nih gambar-gambar sistem pencernaan. Yang pertama ada apa? Mulut. Selanjutnya kerongkongan. Selanjutnya adalah lambung. Yang keempat usus halus. Kelima usus besar. Yang keenam pintar. Nah, jadi ibu akan menjelaskan ya. Sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut. Setelah mulut itu ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Jadi ada prosesnya nih. Dalam manusia itu ada proses pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada ingerti, artinya itu proses memasukkan makanan dari mulut manusia ke mulut itu ya, dimasukkan, namanya itu ingerti. Yang kedua itu ada martikasi. Nih, martikasi itu mengunyah makanan menggunakan gigi disebut martikasi. Terus yang ketiga ada deglutisi, artinya menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat itu ada digesti, artinya itu pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Dan yang kelima itu ada absorpsi, artinya itu proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Nah, dan yang terakhir itu ada defekasi, artinya itu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, kalian cermati lagi ya gambar-gambar yang tadi yang sudah ibu jelaskan, kalian cermati kembali. Nah, setelah kalian mencermati, ibu akan memberikan kalian tugas untuk merancang diagram sistem pencernaan manusia
sebagai hasil proyek dari kalian. Oke, Ibu akan membimbing proses penyusunan agar karya kalian itu agar jadi logis sesuai dengan fakta dan kreatif. Ibu akan memberikan kalian waktu dalam 10 menit cukup menyusun diagram. Oke, Ibu tunggu ya 15 menit. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Baik. Nah, setelah kalian selesai, kalian akan mempresentasikan hasil karya di depan. Siapa yang mau maju dari masing-masing kelompok? Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Diagram proses pencernaan manusia, yaitu dari makanan ke mulut. Dari mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi, serta setara kimiawi oleh enzim Emilier. Kemudian ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Kemudian ke lambung. Di dalam lambung, makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim. Kemudian ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Kemudian ke usus besar. Terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan di usus besar. Kemudian yang terakhir itu di anus, mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sudah, Bu. Silakan duduk. Terima kasih kepada kelompok 3. Beri tepuk tangan. Nah, Ibu setuju nih dengan iklan yang dimunculkan oleh Marlina, hidup sehat, gizi seimbang. Jadi, ingat, makanan yang sehat dan bergizi itu penting bagi tubuh kita. Kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi, sehingga sistem pencernaan kita juga akan terjaga dengan baik. Karena dengan demikian kita sudah melakukan pola hidup sehat. Nah, baik, Ibu akan memberikan kalian sebuah tayangan tentang lagu. Kalian amati ya. Baik, Ibu. Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu ya. Jadi tangga nada itu merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Mulai dari salah satu nada dasar sampai ke nada oktavnya. Misalnya ada do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Kalian udah tahu belum tentang bedanya tangga nada mayor dan minor? Belum ya. Jadi tangga nada itu dibagi menjadi dua. Ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Jadi tangga nada mayor sendiri itu memiliki ciri-ciri bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan yang minor itu lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, selanjutnya umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Jadi menurut kalian lagu yang Ibu tayangkan tadi masuknya kemana? Mayor. Kenapa? Karena ceria. Benar. Pintar ya sekarang anak-anak Ibu. Nah, Belajar, Bu.
Iya, bagus. Belajar ya setiap hari. Nah, kan Ibu sudah menjelaskan nih, sudah menjelaskan tentang tangga nada dan lain-lain. Nah, Ibu minta kalian menyimpulkan secara berkelompok ciri-ciri tangga nada mayor dan minor sesuai dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Ibu akan memberi kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan. Siap? Siap. Ibu tunggu. Sudah selesai? Sudah. Baik, sudah selesai? Masing-masing kelompok mempresentasikan ya hasilnya tadi. Silakan. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor. Ciri-ciri tangga nada mayor, lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan minor, lagunya itu bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Sudah Bu? Baik, terima kasih. Nah, tadi kan kalian sudah ini ya, sudah mempresentasikan ciri-ciri tangga nada dan kalian telah memilih contoh lagu yang akan dinyanyikan. Nah, baik, Ibu akan menyetel lagu yang kalian telah pilih. Kita nyanyi bersama-sama ya. Baik, Bu. Baik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita tadi belajar tentang apa saja anak-anak? Iklan. Selanjutnya Sistem pencernaan manusia. dan yang terakhir Nada. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Baik, jika sudah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa ya. Siap-siap